Halo Libra, selamat datang di channel Maria Nalo Tarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Libra, ini adalah bacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kiranya seperti apa sih gambaran relationship-nya kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai bacaan, seperti biasa Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Eight of Pentacles Reverse dan berikutnya ada dari Emperor ya. Kemudiannya ada energi dari Queen of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari berikutnya ada di sini, kemudiannya ada ini. Nah, berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Berikut ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Oke, baik ya. Nah, jadi kalau Mari lihat nampaknya seseorang ini tuh belakangan hari lebih sering ini mencoba memperhatikan dirimu gitu loh. Karena apa? Karena kamu bisa bikin dia kok punya banyak pertanyaan dalam kepalanya dia gitu ya. Dimulai dengan ketika dia melihat bagaimana sikapnya kamu gitu ya. Dari sikapnya kamu itu tuh atau mungkin dari omongannya kamu, sepertinya dia rasa kamunya itu kok kayak lagi sibuk sendiri gitu ya dengan hidupnya kamu gitu loh. Dan untuk beberapa, ini terutama bagi yang sudah berumah tangga ya, nampaknya memang bisa ini perubahan besar. Yang tadinya seolah-olah hidupnya kamu itu tuh dia rasa muter ya, menjadikan dia sebagai senternya. Tapi kok belakangan hari kamu malah asik sendiri sama dirinya kamu. Gitu ya. Yang biasanya kamu rajin masak, nyuci, ini contoh aja ya, kamu rajin masak, kamu rajin nyuci, kamu rajin bebenah rumah misalnya gitu. Kok belakangan hari kelihatan kamu lebih sibuk untuk keluar gitu ya, entah apalah, ikut arisan kah, ikut forum-forum pemberdayaan diri kah ya, atau mungkin kamu lebih sibuk memulai aktivitas olahraganya kamu gitu ya dan sebagainya di sana. Kok kamu sibuknya itu tuh scroll-scroll tok-tok misalnya gitu ya, nengok-nengok entup, megang handphone terus gitu ya. Nah, jadi dia kayak aku apa udah dicuekin ini aku sekarang gitu ya. Apa kamu itu tuh sudah nggak seneng lagi nih sama aku gitu lah. Apa kamu itu tuh sudah nggak peduli lagi nih sama aku sekarang ceritanya gitu. Kok asik bener kamu sama hidupnya kamu. Dan beberapa mungkin kamu ngomong, aku nih ya untuk belakangan waktu atau nanti beberapa saat ke depan aku nampaknya gak bisa nih sering-sering ketemu sama kamu. Aku gak bisa nih masakin kamu. Aku gak bisa nih antar jemput kamu. Sebab aku ada kesibukan nih gitu. Nah, jadi ada beberapa yang kok kayaknya agak kurang seneng nih ya pasangannya kamu. Agak kurang seneng karena ya dia merasa kamu mengabaikan dia, kamu mengacuhkan dia. Seperti itu. Ya, keadaan akan berubah ini kalau menurut prediksinya dia ya. Keadaan untuk jangka panjang atau keadaan untuk berikutnya bakalan berubah. Tidak sama seperti yang dulu-dulu. Gitu. Kalau dulu-dulu kamu selalu ada, kamu tetap ada, kamu sering ada. Ya. Nah, melihat bagaimana aktivitas hidupnya kamu di belakangan hari, dia bisa punya asumsi kamu yang dulu itu tuh jangan-jangan tidak akan bakal kembali lagi untuk sekarang dan bahkan untuk sampai ke depan sana gitu ya. Namun kalau untuk mau marah-marah nih sama kamu, berkeberatan gitu ya, oh kamu gak bisa gitu dong gitu, apaan sih kamu ini tuh sibuk aja scroll-scroll, apa sih kamu ini tuh lebih banyak aja ngambil pekerjaan keluar kota misalnya gitu ya, kok sedikit banget waktunya kamu ke aku, kok males banget kamunya sekarang ini tuh ngurusin aku misalnya gitu ya. Mau untuk komplain terus-terusan seperti itu ke kamu atau bahkan untuk komplain satu kali aja pun ke kamu, bisa-bisa dia malu sendiri gitu ya, kayak ngerasa wah nggak wajar juga kalau berkeberatan dengan pilihannya kamu dengan bagaimana kamu mengisi hidupmu. Nah, di situ dia ya.
Nah, beberapa kayak macam anak-anak aja gitu ya, dianya kalau komplain-komplain ke kamu gitu, ya. Jadi dia tahu bahwa posisinya dia untuk menyikapi atau merespon omongannya kamu ataupun tindakannya kamu, itu tuh harus dengan baik gitu ya. Nggak bisa dia tunjukin keegoisannya, "Kamu nggak boleh keluar-keluar rumah ya, udah cukup tuh kamu eh, arisannya," misalnya gitu ya, "nggak boleh lagi arisan kamu." Nah, dia rasa ya nggak bener juga kalau sikap seperti itu dia ambil. Atau ketika kamu bilang, "Aku bakalan banyak nih pekerjaan aku ke depan, nggak bisa nih video call sama kamu sering-sering, nggak bisa nih sleep call sama kamu," misalnya ya. Nah, dia kan merasa walaupun dia boleh komplain, tapi cara komplainnya dia itu tuh mesti harus dia pikirkan baik-baik, nggak bisa nyablak begitu aja. "Oh nggak bisa itu, enak aja kamu mau sibuk-sibuk kamu nanti beberapa saat ke depan." Nggak boleh dong. Dia tahu dia nggak boleh lakukan sikap seperti itu. Apalagi terlihat di sini tuh kan kalian bukan lagi di masa usia kanak-kanak ya. Udah kepala 3 ke atas nih, cocokan energi kartu tarotnya ya. Kalau untuk ketika masih tergolong remaja atau pra-remaja, pre-remaja ya bisa aja ngomong suka-sukanya dia untuk merespon kamu kan, tapi karena ini tuh kalian sudah di masa pra-remaja ataupun bahkan atau sorry pra-dewasa, ya pra-remaja ataupun sudah dewasa ya. Rasa-rasa dia bilang malu sama umur gitu. Kamu juga nggak layak untuk diperlakukan seperti sedang mengatur anak-anak gitu ya. Nah, di situ. Nah, jadi mungkin energi seperti ini sudah terjadi lumayan lama ya, katakanlah sudah sekian minggu atau bahkan sekian bulan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh dia kayak ya harus beradaptasi bahwa pola ritmenya kamu dengan dia itu tuh ada pola ritme baru gitu ya. Jadi nggak bisa nih kayak dia menolak gitu loh. Mau nggak mau jurusnya dia adalah ya menerima, ya beradaptasi. Walaupun sebenarnya sih nggak enak juga ya kalau kamu nggak ngasih perhatian sama dia, nggak seperti biasanya keberadaannya kamu memberikan waktu kepada dia gitu ya. Kamu yang tadinya sudah, ini terutama kalau udah rumah tangga ya, kamu yang tadinya sudah kayak dia andalkan banget nih untuk mengambil beberapa bagian dari hidupnya dia ya. Dan bagian itu tuh kok kayaknya kamu lepasin. Nah, rasa-rasanya gimana gitu ya di sana. Yang tadinya ngobrol bisa sering sama kamu, sekarang sudah tidak bisa lagi gitu ya. Ketemunya boleh sering-sering sama kamu, sekarang nggak begitu sering lagi. Ya ini bikin ada rasa sedih sih sebenarnya, kayak ada kehilangan kamu gitu loh perasaannya. Tuh ya, walaupun kamu ya pulang ke rumah kalau malam gitu kan. Tapi tahu aja dia ada yang beda gitu. Ya masih ketemu sama kamu di akhir minggu. Namun ada yang hilang dari kamunya gitu loh. Ya, ada kok kayak nggak seperti biasa gitu. Nah, masa dari yang tadinya punya kebiasaan ABC, kemudian kebiasaan ABC itu tuh tidak lagi menjadi dibiasakan. Nah, ini kan bikin gimana gitu. Nah, dilihat ya. Walaupun dia itu cowok gitu loh. Walaupun dia itu cowok tapi kayak ada sedih-sedihnya gitu. Mari lihat si pasangannya kamu, apalagi kalau dia cewek ya. Kok kayaknya ada merasa hilang sosoknya kamu dalam hidupnya dia. Gitu loh. Ya. Terlebih kalau misalnya kalian ini itu sempat deket. Nah, kemudian kamunya bilang, kedekatan kita itu nggak boleh seperti ini lagi lah. Kayaknya kita biasa-biasa aja lah, misalnya gitu ya. Waduh, denger kamu yang kayak gitu ngomongnya,
agak ketusuk juga tuh hatinya dia. Tuh ya, agak gamang juga tuh jadinya. Loh, kok ini kan deket sama kamu ini tuh aku udah ngerasa nyaman gitu. Aku udah ngerasa nyaman. Malah kamu bilang kita nggak boleh lagi deket seperti ini. Gitu dia tuh. Ada galaunya ini si kawan ini, mari lihat. Ya. Tapi lagi-lagi kalau mau untuk marah, komplain sama kamu dan menolak dengan keras, ya dia tahu itu bukan sikap yang baik ya untuk merespon kamu. Jadi ya sudahlah. Dia ya mau nggak mau belajar untuk beradaptasi lah ya. Menghargai pilihannya kamu. Di sana loh. Jadi kurangnya perhatiannya kamu, berkurangnya intensitasnya kamu dengan dia. Ya, mau nggak mau, ya ini harus dia lihat sebagai kenyataan hidup yang harus dia terima. Gitu. Dan beberapa ya harus memaklumi kamu ya. Apalagi kalau di situ itu hubungan kalian sudah sangat serius. Di sana loh. Jadi bisa juga keadaan ini tuh dia jadikan sebagai kesempatan untuk membuktikan dirinya bahwa dia orang yang mensupport kamu dengan pilihan hidupnya kamu gitu ya. Dia adalah pasangan yang baik soalnya ya, mensupport gitu. Atau kemudian, nah ini bisa ini dia lihat sebagai tantangan untuk memperlihatkan bahwa dia setia gitu ya. Walaupun kamu mau ngecuekin dia, tapi dia nggak ngegatel jadinya di luar sana gitu ya. Dia nggak jadi liar di luar sana gitu. Nah jadi di sini kesempatan dia tunjukin bahwa kamu kayak gimana pun, kamu udah sibuk sama aktivitasnya kamu udah nggak mau deket sama aku lagi, terlalu deket sama aku lagi, tapi kamu harus tahu, aku nggak bakalan nakal kok gitu ya. Di sana nggak bakal nakal. Nah, namun memang akan butuh waktu sampai berbulan-bulan ini. Jangan bilang berbulan-bulan. Ini akan jadi butuh waktu sekian lama dia ini ya. Butuh waktu sekian lama nih. Untuk benar-benar bisa ridho gitu ya. Bisa ridho menghadapi perubahan dari dirimu. Nah di situ. Terutama secara emosional ini tadi. Tadi kan emosionalnya kok kayaknya ada banyak sedih-sedihnya gitu ya. Yang biasanya kamu bantu dia merapikan diri, sekarang kamu ya sudah bergegas merapikan dirimu sendiri untuk kamu memulai aktivitasnya kamu, misalnya gitu ya. Yang tadinya kamu bantu dia untuk dalam perjalanannya gitu ya. Nah sekarang kamu gak bantu dia lagi. Nah ini tuh kayak semacam ada, aku harus mandiri lagi nih kayaknya nih, gitu loh. Aku harus mandiri lagi, tapi nggak enak kayak kalau boleh dia itu manja sama kamu ya. Mau dia itu tuh nunjukin manjanya seperti seorang anak ya, yang butuh perhatian dari ibu atau perhatian dari bapak, gitu. Tapi tadi karena ya dia tahu kamu bukan ibu bapaknya dia, gitu ya. Kamu yo partnernya dia, ya kamu nggak bisa dong dipermainkan emosionalnya kamu, merasa bersalah karena dianya kok kayak kehilangan kamu gitu ya. Nah makanya dia ya mau nggak mau harus dewasa ya, tegar dia menghadapi rasa kehilangan kamu ini tadi gitu ya kan. Dikit-dikit dulu ngadunya ke kamu, mintanya ke kamu ya. Nah sekarang kok kayak gak bisa lagi untuk beberapa ini, lihat pikirannya dia ya. Nah di sana. Jadi kalau secara ketergantungan mental emosional lahir batin, mari lihat sempat ada ini dari si pasangannya kamu ini ke kamu ya. Itu. Dan kemudian dia disuruh untuk bertanggung jawab kepada apa yang menjadi kebutuhan dia yang kamu berikan. Nah ini tuh adalah perasaan sedihnya gitu loh. Gak bisa bergantung lagi. Kalau dulu misalnya lagi capek, boleh nih nelfon kamu.
untuk bisa jadi jalan relaksasinya dia. Sekarang dia tahu, oh kamu ini tuh nggak bisa terlalu sering diganggu dengan ngobrol sama dia gitu ya. Kalau dulu dia merasa kesepian, ada kamu nih yang bisa diajak sesuka-sukanya dia kapan waktunya misal. Nah sekarang udah nggak bisa lagi karena kamu juga punya aktivitas sibuk gitu ya. Nah jadi mari bilang ya kalau soal perasaan itu tuh lagi nyambung ini sama kamu ya. Perasaannya dia lagi tersambung ini sama kamu. Lagi terobok-obok ini gara-gara kamu. Nah gitu. Makanya tuh mari bilang dia tuh galau gitu ya, lagi galau. Cuman rasa galau ini tuh dia sikapi dengan dewasa ya. Kamu bisa-bisa nggak akan ngelihat dia curhat galaunya itu tuh di sosial medianya gitu ya. Walaupun katakan dia misalnya juga aktif dalam sosial medianya dia, tapi tidak kelihatan itu ya bahwa dia ngerasa hampa gitu ya, bahwa dia ngerasa ya gegana tadi gitu ya gara-gara kamu gitu. Ya paling-paling ya itu hanya dia catatkan dalam jurnal hariannya dia atau diary-nya dia gitu ya. Atau ya itu hanya menjadi dialognya dia dengan diri dia sendiri gitu ya. Pokoknya harus disikapi dengan dewasa gitu. Nah kalau supaya kalau dia ketemu sama kamu, kamunya itu tuh tetap nyaman dengan dia. Misalnya nih, kalau dia ngupload yang galau-galau di sosial medianya, lah kamu baca. Loh kamu kan bisa aja ngerasa bersalah gitu. Nah ketika kamu ngerasa bersalah ke dia, boleh-boleh ya atau kamu mungkin marah gitu ya. Rasa bersalah ataupun kamu marah misalnya. Nah ngadepin kamu marah, lo yang gak kuat lagi. Lah orang kamu banyakan diem sama dia aja, dianya udah gak enak. Konon lagi kalau kamu marah, kalau kamu ngerasa gak nyaman, oh makin jauh kamu kan gitu. Lah dia kan gak mau kalau kamunya makin jauh dari dia gitu. Kalau kamu makin menutup diri dari dia gitu. Jadi dia harus hati-hati nih menyikapi galaunya dia gitu. Kamu sebisa mungkin kalau mari bilang sih kamu gak boleh tahu itu ya. Supaya gak ada kejadian yang lebih rumit lagi. Lainnya aja kamu banyak diem, kamu sibuk sendiri, kamu gak selalu ada. Itu tuh sudah sebuah kerumitan bagi dia. Ya, jangan lagi nambah-nambahin di sana ya. Apalagi kok kayaknya kamu beneran serius nih sama aktivitas hidupnya kamu, atau kamu sudah serius nih sama omongannya kamu. Misalnya kayak tadi tuh lah kamu bilang kita nggak bisa lagi sedekat ini gitu ya, kita harus ada jarak nih gitu. Cara kamu ngomong itu tuh intonasi suaranya, mimik wajahnya, atau mode ketikannya dia tangkep, lah ini serius, kamu bukan kayak sedang main-main sama dia, asal ngomong sama dia. Tapi omongannya kamu itu tuh bernas gitu lah. Ada ruhnya, ada ketegasannya di sana, ada powernya. Nah jadi itu bikin dia kayak, ya dia harus pandai ya menyikapi kamu. Gitu loh. Kalau dia bawel sama kamu, nggak bisa nih. Apaan sih kamu ini tuh pakai acara mau jauh, pakai acara mau sibuk-sibuk diri, pakai acara nggak selalu ada untuk aku. Nanti kamu kan bisa kesel gitu loh. Nah, kamu bisa nggak nyaman. Nah, dia nggak suka itu. Dia nggak suka hal itu tuh boleh kamu alami gitu. Nah, jadi kayak kemungkinannya ya kamu ngerasa baik-baik aja gitu ya di saat-saat ini dengan dia gitu. Nah tapi kalau dianya sendiri kayak ngerasa enggak memang tidak buruk banget keadaannya, tapi juga bukan menunjukkan aku sedang baik-baik saja gara-gara keadaan belakangan hari ini gitu ya. Ada sesuatu yang hilang, ada yang bikin aku sedih. Nah gitu. Karena kamu nggak begitu sering hadir di hidupnya aku. Gitu, ya, oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, kemudian Virgo di sana. Ada energi dari Scorpio, Sagittarius, kemudian ada energi dari Leo di situ ya. Nah, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, Pisces hadir, Capricorn ada menutup
bacaan kita kali ini. Itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.